Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih buat waktu dan kesempatan di hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka saya akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai bagian dari tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan hari ini saya akan melibatkan pemahaman dan penerapan dari budaya positif yang saya sudah pelajari di dalam pendidikan saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Manado tahun 2024. Konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari atau kita bahas bersama-sama di pagi hari ini adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian juga kita mengenal disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan penanganan siswa dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, saya masuk dulu dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya di sini pembelajaran yang berdiferensiasi artinya kita kalau sudah mendapatkan paradigma baru ini harusnya kita dalam melakukan pembelajaran nantinya harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena orang tahu dalam satu kelas itu misalnya 20 atau 25 siswa itu datang dengan beragam macam model gitu. Dari latar belakang pendidikan awalnya mereka berasal dari SMP yang berbeda-beda, kemudian juga gaya belajar mereka. Nah, disitulah kita menerapkan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Nah, kemudian juga di sini kita akan mengenal suatu miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini orang kenal atau orang sudah ingat bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini di konsep pembelajaran yang mungkin orang pernah alami waktu orang sekolah dulu kan rata-rata belajar di masa tahun 90-an ke bawah atau 2000-an ke bawah. Nah, di situ ada satu ilusi yang mengatakan bahwa gurulah yang mengontrol murid. Kemudian juga ada suatu ilusi yang mengatakan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya dalam kita mengajar tentunya kita menyadari bahwa kita tidak hanya mengajarkan atau mentransfer sebuah ilmu pengetahuan, tapi tugas kita sebagai guru juga adalah kita membentuk karakter dari siswa kita sesuai dengan profil Pancasila saat ini yang kita ya. Teman-teman yang baru bergabung silakan menyesuaikan dengan tempat yang ada. Oke, kita lanjut ya. Jadi selama ini ada suatu miskonsepsi bahwa dengan memberikan kritik kepada siswa kita dapat menguatkan karakter siswa. Nah, di situ kita akan pelajari di dalam sebentar bahwa ternyata pemahaman kita itu salah. Dengan membuat siswa rasa bersalah atau kita mengkritiknya dengan keras itu ternyata tidak menguatkan karakter siswa dengan baik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini orang tahu bahwa apabila orang memberikan suatu penguatan positif itu pastinya efektif dan bermanfaat. Tapi jika semuanya terlalu dilakukan penguatan positif tanpa dikontrol, itu juga tidak berdampak baik dengan penguatan karakter siswa. Kemudian yang terakhir juga ada suatu ilusi yang orang yakini bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga kadang-kala masih terjadi di pendidikan yang kita jalani sehari-hari yang akan kita bahas sebentar. Kemudian yang saya pelajari juga adalah perubahan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Jadi kalau di sini ada suatu konsep stimulus respon seperti contoh misalnya realitas kebutuhan kita sama, kemudian pada saat di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada beberapa hal lagi yang
nyatakan di sini. Nah, yang paling yang berkaitan dengan tadi yang konsep yang saya jelaskan di awal, yang pertama adalah ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang paling sering. Kalau saya di sini ada banyak, tapi yang saya mau ceritakan atau kita bahas di sini ada orang lain bisa mengontrol saya. Yang sering kali orang terapkan kepada siswa, semua orang atur ke siswa. Nah, itulah yang suatu misi yang mungkin pada saat mereka belajar, yang harusnya kita memberikan kebebasan mereka, tapi bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita mendorong supaya siswa betul-betul bertanggung jawab kepada diri mereka. Orang sebagai guru adalah menggugah hati mereka, motivasi mereka untuk mereka dapat melakukan hal yang baik. Jadi kontrol yang kita lakukan tidak secara langsung mengontrol siswa tersebut, tapi menggerakkan mereka. Nah, belajar tentang disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini orang memahami bahwa sebenarnya disiplin itu berasal dari kata belajar dan dilakukan dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, misalnya satu contoh, kalau misalnya di peraturan lalu lintas orang ambil pakai helm biasanya di motor. Kalau secara peraturan polisi biasanya dibilang kok ngana tidak pakai helm berarti melanggar suatu peraturan. Nah, orang melakukan itu karena takut ganjaran atau hukuman, sehingga pada saat dia jalan dia pakai helm, dia tahu dia mau dihukum atau dia mau ditilang. Tapi disiplin yang sebenarnya adalah seandainya kalau orang lihat pada saat orang keluar, orang yakin apabila orang menggunakan helm itu mengamankan orang berdiri. Nah, disiplin yang benar, disiplin yang seharusnya terjadi adalah dari keyakinannya orang. Dengan orang pakai helm, berarti orang apabila terjadi suatu kecelakaan itu dampaknya resikonya lebih kecil untuk cedera di kepala. Jadi kalau orang mengubah peraturan-peraturan atau aturan untuk mengontrol siswa berdasarkan keyakinan mereka, hal itu lebih mudah masuk kepada mereka, tidak akan terjadi suatu istilah orang bilang pemberontakan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa kadangkala atau seringkali orang karena mau menerapkan disiplin, kita menerapkan istilah yang keren, orang bilang reward punishment. Artinya pada saat dia melakukan peraturan tersebut atau dia melakukan hal-hal yang orang inginkan, dia dikasih reward. Kemudian pada saat dia tidak melakukan yang orang inginkan, dia dikasih punishment atau hukuman. Yang dampaknya, misalnya kita kasih contoh, pada saat kita memberikan reward kepada siswa, misalnya kayak ujian atau hadiah, secara positif jika mereka menerima hal itu baik, tapi kadang-kala akan terjadi kecemburuan antar siswa karena orang selalu memuji dia karena dia melakukan hal yang baik. Akhirnya teman-temannya jadi benci atau iri ke siswa tersebut karena selalu diberikan dia, seakan-akan orang menganak emaskan siswa tersebut. Atau sebaliknya, apabila kita menerapkan suatu disiplin kemudian lebih menitik beratkan kepada hukuman yang berdampak kepada siswa, bisa menjadi dendam kepada guru tersebut. Artinya kalau sedikit kita hukum, suatu saat dia akan dendam ke. Nah, inilah yang bukan berarti tidak boleh dilaksanakan reward dan punishment, tapi inilah yang ingin kita geser, bahwa penerapan disiplin itu seyogyanya orang terapkan ke siswa berdasarkan keyakinan mereka. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Maksudnya, ini yang tadi kita katakan bahwa orang menciptakan suatu situasi di mana siswa kita atau peserta didik kita itu bisa melakukan disiplin positif berdasarkan motivasi intrinsik mereka, atau kita mengundang mereka supaya mereka bermotivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, nilai
nilai-nilai kebajikan. Kita sekarang beralih untuk melihat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan di suatu institusi atau organisasi, kalau kayak di sekolah kita sekarang itu diistilahkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilainya beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernasionalisme. Itu adalah nilai-nilai yang biasanya kita terapkan kepada siswa. Kemudian ada nilai-nilai lain yang kita ambil, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas. Itu satu nilai-nilai yang bersifat universal. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, kita juga harus memiliki nilai-nilai dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif. Itu lebih ke life skill kita. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita akan terapkan pada siswa kita sebagai bagian tanggung jawab kita, bukan hanya mentransfer ilmu tapi juga membentuk karakter dari siswa kita. Nah, saat ini kita akan masuk membahas tentang kebutuhan dasar. Secara kodratnya kita memiliki suatu kebutuhan sebagai manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Maksudnya, secara orang tidak sadari, apapun yang orang lakukan sehari-hari itu sebenarnya motivasinya adalah untuk memenuhi orang kebutuhan dasar. Nah, apa saja kebutuhan dasar itu? Di sini saya tuliskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi semua yang orang lakukan ini, yang paling dasarnya itu adalah orang lakukan karena mau bertahan hidup. Bertahan hidup artinya orang memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi macam kalau orang umur 40 kali makan ikan cara, makan, oh kita sudah Korea daging-daging. Karena itu sebenarnya pemenuhan kebutuhan dasarnya orang, karena orang mau sehat. Jadi tanpa lagi, memang awalnya dokter yang mengingatkan, Bapak, Ibu, boleh kurangi deh makan daging. Tapi cuma satu kali diingatkan, setelahnya orang sendiri yang lakukan, karena orang tahu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar orang untuk kesehatan. Pada saat di rumah juga mungkin orang ada atap bocor, lain kali misalnya susah mau pakai masker, orang sendiri yang rela-rela naik ke atas cek kebocorannya di mana. Itu semua orang lakukan karena memang kebutuhan dasar. Jadi tanpa disuruh-suruh, memang orang lakukan karena naluri orang untuk bertahan hidup, memenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini maksudnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Orang semua ini tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Orang tidak mungkin dapat menjalani orang kehidupan hanya berjalan sendiri. Nah, disitulah yang dikatakan bahwa apa yang orang lakukan pasti berusaha untuk orang diterima di suatu kelompok atau komunitas atau kepada seseorang. Jadi misalnya kayak pada saat orang lahir, dibesarkan, akhirnya orang menikah, itu juga salah satu contoh bagian dari karena orang membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima, menjadi bagian dalam suatu kehidupan rumah tangga karena pemenuhan rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian juga ada motivasi yang dilakukan oleh seorang manusia karena kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Secara orang tidak sadari, merasa berkuasa atau memiliki kuasa itu juga merupakan bagian yang menjadi kebutuhan dasar. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu juga sebenarnya merupakan suatu bagian. Makanya kan istilahnya dulu-dulu kalau orang baca sejarah-sejarah kerajaan, mereka berekspansi ke negara lain, serang kerajaan-kerajaan dulu ya, karena mereka mau berkuasa. Kemudian karena ingin diakui, atau misalnya kayak siswa-siswa kita, kalau yang memiliki motivasi ini mereka berbuat, belajar, latihan karena mereka ingin berprestasi. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam
sisi ingin berkuasa atau penguasa. Kemudian ada juga kebebasan. Kebebasan ini contohnya ingin mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi manusia juga itu memiliki suatu kebutuhan dasar, dia mau bebas. Secara alami orang sadari sendiri, orang paling istilahnya susah sekali tuh orang mau susah sedikit atau susah sedikit. Karena memang naluri kebutuhannya itu suka bebas. Orang suka mandiri, nah itulah ya menjadi kebutuhan dasar manusia dari sisi kebebasan. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, ya. Di sini orang semua pasti ya suka membuat senang-senang. Istilahnya pada saat orang semua dekat liburan ini, orang berlibur ke tempat-tempat wisata yang pemandangannya indah-indah karena mereka orang ingin merasakan suatu kesenangan melihat alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Jadi kesenangan juga merupakan suatu kebutuhan dasar yang orang secara tidak sadari orang berusaha untuk mencapainya. Dan itu yang bisa kita gerakkan untuk menjadi suatu motivasi perilaku manusia. Karena kebutuhan dasar tadi itu menjadi satu motivasi untuk orang berperilaku. Nah, motivasi sendiri itu yang saya pelajari dari pendidikan yang saya sedang ikuti saat ini adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Contohnya, kalau motivasi ekstrinsik itu salah satunya adalah karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu karena dia menghindari suatu hukuman atau suatu ketidaknyamanan dari luar, itu dikategorikan motivasi ekstrinsik. Kemudian sebaliknya juga, apabila dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu berarti motivasi ekstrinsik karena itu berasal dari luar. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu motivasinya adalah dia mau menjadi orang yang diinginkan, kemudian menghargai diri sendirinya dengan nilai yang dia percaya. Jadi karena kita yakin sesuatu, saya lakukan itu. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Nah, kemudian dalam kita berinteraksi dengan siswa di dalam pembelajaran budaya positif saya di pendidikan guru penggerak ini ada mengenal 3 perlakuan atau yang akan kita lakukan apabila seorang siswa melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kita mengenal ada 3, di situ saya belajar ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama hukuman, konsekuensi, restitusi. Awalnya dapat rasa sama, kita pikir-pikir waktu itu hukuman ya konsekuensi, ya baru ada restitusi. Nah tapi di sini dibahasnya adalah hukuman itu adalah suatu hal tindakan atau perlakuan yang orang lakukan tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Jadi kalau apabila siswa melakukan kesalahan, misalnya dia terlambat, terus tiba-tiba langsung orang bilang, oh karena baking misalnya sapu halaman yang sebelah sini, secara tiba-tiba kita langsung katakan kepada dia, itu bagian dari hukuman. Jadi tidak terencana, tiba-tiba dia datang, apa orang tak pikir, oh karena ini, atau misalnya oh karena lari keliling lapangan 10 kali, atau oh karena jalan jongkok. Itu sifatnya hukuman dan satu arah, tidak ada negosiasi di situ. Jadi kalau misalnya siswa terima itu sudah, karena satu arah dari guru ke siswa tinggal melaksanakan. Itu satu konsep yang dinamakan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu dia terencana, disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap gurunya selalu memonitor. Jadi kalau konsekuensi misalnya di dalam satu kelas, kalau orang mengajar jam pertama, orang bilang ke siswa, anak-anak, kalau bapak yang mengajar karena jam pertama, kalau ada yang terlambat dari 0 sampai 15 menit, berarti hukumannya adalah dia misalnya harus mengangkat sampah di kelas dan buang di luar. Itu adalah suatu konsekuensi, artinya
sebuah pelanggarannya sudah diketahui di awal, kemudian apa yang dia harus lakukan setelah dia tidak memenuhi peraturan itu sudah dia tahu dari awal. Jadi istilahnya pada saat dia berjalan dari depan menuju kelas, dia lihat aduh kita ini so 10 menit, berarti range hukuman dari Pak Charlie ini kita udah suruh angka sampah. Sampai itu dia so tahu. Nah itu ada istilahnya suatu konsekuensi. Konsep memberikan budaya disiplin kepada siswa dengan menerapkan suatu sistem konsekuensi. Kemudian ada juga yang terakhir yang kita pelajari di pendidikan ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi ini jika kita terapkan, dia sebenarnya merupakan tingkatan di atas hukuman dan konsekuensi yang perbedaannya adalah terdapat istilah dia sadar akan kesalahannya dan dia yakin akan hal baik yang bisa dia lakukan setelah. Di situ konsep restitusi. Jadi menciptakan kondisi murid yang nyaman. Kalau hukuman dan konsekuensi, walaupun konsekuensi sudah dia ketahui sejak awal apa yang harus dia lakukan, tapi tetap menciptakan suatu ketidaknyamanan. Kayak tadi saya bilang, kalau terlambat 15 menit, pokoknya langsung tanpa mengetahui kenapa dia terlambat 10 menit atau 15 menit tadi. Kan di situ tidak ada bilang pokoknya konsekuensinya kalau anak terlambat 10 menit hukumannya konsekuensi atau ganjarannya mengangkat sampah. Jadi di situ tidak ada proses kita menggali atau mengetahui apa penyebab dari siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, sebelum kita membahas yang segitiga restitusi yang tadi atau restitusi yang akan kita lakukan kepada siswa, kita melihat dulu posisi-posisi kontrol guru. Jadi dalam hal kita menangani siswa ada beberapa tipe yang secara kita tidak sadari bahwa kita ternyata tergolong di tipe salah satu ini. Saya sebutkan antara lain yaitu ada guru yang memiliki posisi pada saat mengurus siswa atau mengelola siswa, dia berada di posisi penghukum. Kemudian ada guru yang berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi yang seperti teman, ada yang seperti pemantau, ada yang seperti seorang manajer. Nah, apa bedanya? Nah, ini kita ambil satu contoh kasus. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, misalnya siswa tidak menggunakan atribut yang lengkap saat upacara. Jadi satu case-nya terjadi dia ini siswanya tidak pakai atribut. Kan itu orang tahu bahwa peraturan di sekolah menggunakan atribut yang lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau seandainya seorang guru mengurus siswa tersebut kemudian melakukan hal, oh ngana tidak lengkap atribut, hormat tiang bendera 1 jam. Tanpa basa-basi langsung dibilang misalnya siswa si A hormat bendera 1 jam, Bapak lihat nanti Bapak balik setelah 1 jam. Nah itu adalah tipe penghukum. Kemudian kalau yang tipe pembuat merasa bersalah, dia akan melakukan atau berkata seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Atau kalau bahasa Melayu begini, seberapa kali Bapak so bilang-bilang, mar nganak-nganak jadi Bapak kecewa Pak. Gitu. Jadi kalau mendengar kata-kata seperti itu, siswa akan merasa bersalah atau kita sudah bikin enak pada guru. Nah itu adalah tipikal yang melakukan penanganan kepada siswa dengan mengambil posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Dua ini memiliki motivasi adalah setelah diberi hukuman, siswanya berikut tidak akan melakukan pelanggaran itu. Artinya begini, oh kalau kita kasih hukuman, dia semua kapok ini. Berikut kemana dia sudah mau ini. Itu motivasi yang dilakukan oleh guru tipe pemukul. Tapi kalau yang tipe membuat merasa bersalah, dia yakin bahwa kalau kita bikin kita siswa tidak enak, itu kemana dia semua bikin yang betul, karena dia tidak enak sakitan. Gitu. Itu yang tipe membuat merasa bersalah. Kemudian ada yang tipenya teman. Kalau dalam kasus yang sama, kemudian berkata begini. Ini memang bahasanya bahasa Indonesia. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu bapak ini sekali supaya yang sudah terjadi biar terjadi, jangan diulang. Artinya orang mengambil suatu perkataan atau pembicaraan posisinya sebagai teman. Ya kan dia minta tolong ini, masa karena ini kita balik kelas misalnya,
Bapak wali kelas ini berapa teguran lagi begini nanti sebentar. Nah, dan ceritanya istilahnya seperti teman saja, sehingga dengan harapan bahwa dia mendengarkan, karena kan karakteristik siswa itu suka mendengarkan teman-temannya. Kalau dia merasa dia, orang bilang satu circle istilahnya. Jadi kita orang berusaha masuk pada circle dengan kata-kata yang seperti teman, dengan harapan bahwa dia akan berubah. Kemudian ada juga tipe yang seperti pemantau. Jadi dia berkata begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi dia ini kalau tipe pemantau adalah dia melihat perilaku siswa membandingkan dengan peraturan, lalu dia akan compare itu. Jadi karena ini melanggar, karena tahu dia konsekuensi itu. Sekarang anak hijau supaya berikut anak melanggar lagi. Itu tipe pemantau. Kemudian ada di posisi tipe manajer. Nah, kalau di tipe manajer ini, kalau dia kata manajer, manage, mengatur. Jadi dia tidak langsung, tapi dia tidak langsung menghukum, tapi dia menanyakan bahwa bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya, oh hari ini kamu tidak lengkap ya? Iya. Misalnya dia tanya, kamu tahu itu salah, tahu. Terus bagaimana mau perbaiki? Paling kan saya sih bilang, oh berarti Pak minggu depan kita semua harus dibuat semua pakai. Nah kalau tipe manajer, dia berusaha memposisikan dia untuk mengajak orang lawannya itu untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini setelah penjelasan tadi, kita mencoba mengajak teman-teman menebak. Kira-kira kalau misalnya guru mengatakan seperti ini pada saat mengatur siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia di posisi kontrol di mana? Kalau yang dari tadi penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian juga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau dia mengeluarkan kata-kata saya kecewa dengan kamu, kira-kira dia mengambil posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah karena ada kata kecewa. Kemudian misalnya kalau terlambat lagi, kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira dia ini posisi ada di mana? Penghukum kah? Atau membuat rasa bersalah? Atau pemantau, teman? Atau sebagai manajer? Kira-kira kalau dia mengatakan terlambat lagi, kapan bisa datang tepat waktu? Tergantung intonasi Pak. Tergantung intonasi kan? Kalau dia Tapi lambat lagi. Kapan karena mau datang tepat waktu itu pemarah. marah kan? Kalau misalnya dia intonasinya, kalau kita terlambat boleh lagi, jadi teman. teman Boleh ya. jadi teman. Jadi membuat merasa bersalah. Terlambat lagi, jangan terlambat lagi. Ya. Itu ketiga lagi. Itu tergantung intonasi ya? Ya. Sepertinya tergantung intonasi. Tapi dengan ini orang sudah tahu bahwa ada beberapa posisi kontrol yang bisa orang munculkan dari satu perkataan ini. Jadi bukan hanya melalui kata-kata, ternyata intonasi juga. Ini orang belajar ini. Berarti ternyata intonasi juga, walaupun kalimatnya cenderung misalnya kayak ke teman, lantaran intonasinya tegas, dapat rasa membuat bersalah atau dapat rasa Pak, kira-kira tersudut. itu bisa nggak jadi penghukum? Jadi penghukum artinya dia menghukum secara verbal. Kalau atau bagaimana teman? Kalau menurut saya di sini dia tidak istilahnya dalam tanda kutip menyudutkan siswa itu secara verbal. Artinya misalnya begini, malas sekali anak, itu ada hukuman secara verbal karena ada kata malas di situ. Kalau di sini saya pikir kalau misalnya dia walaupun ditekan tapi belum istilahnya menekan siswa tersebut baik secara kata maupun tindakan. Tapi memang dapat lihat keras, cuma hukumannya belum ada di situ. Baik secara verbal, kan ada hukuman verbal memang. Tapi kalau di sini karena dia belum menyudutkan atau istilahnya merendahkan siswa tersebut. Kalau jadi hukuman verbal kan kita merendahkan atau menyudutkan siswa tersebut. Nah, jadi untuk yang ini bisa kita kategorikan sebagai teman atau membuat rasa bersalah. Nah, kita masuk sekarang ada juga pembahasan yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu mengenai keyakinan kelas.
Nah, memang pada waktu dapat materi ini kita berpikir-pikir apa sih keyakinan kelas, tidak pernah kita bahas, tidak pernah kita tahu sebelum kita ikut pendidikan ini. Yang orang tahu kan peraturan kelas itu adalah ini keyakinan kelas. Nah, orang lihat sama-sama. Kalau keyakinan kelas itu adalah kalau peraturan kelas itu terbit tanpa suatu persetujuan oleh yang akan melaksanakan. Jadi kalau misalnya kita di tahun ajaran baru menjadi wali kelas 10 TTL. Kita di tahun ajaran baru pas hari pertama orientasi siswa MPLS, mereka di sana kita mulai merancang. Nanti 1 siswa harus datang jam 7, kemudian 2 harus baris di depan kelas, 3 tidak boleh terlambat, 4 kita mulai susun apa yang harus dilakukan karena kita mau kita kelas bagus, tanpa menanyakan ke mereka apakah mereka bisa melakukan itu. Nah, setelah kita susun hari pertama pertemuan dengan wali kelas, langsung kita tempel. Inilah yang akan orang ikuti atau yang orang lakukan sepanjang 1 tahun ajaran ini di kelas 10 TTL. Nah, itu disebut sebagai peraturan kelas karena dia satu arah. Hanya dari yang pembuat peraturan dan objeknya harus melaksanakan tanpa ada nego-nego istilah. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan bersama yang dilakukan antara guru dan murid. Nah, bagaimana itu persetujuan bersama? Nah, ini satu contoh yang dilakukan seorang guru pada saat membuat keyakinan kelas. Kurang lebih gambarannya yang kami pelajari adalah kita mengajak siswa untuk berangkat dari sebuah peraturan dulu. Jadi contoh, tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan kelas yang misalnya sudah berlaku selama ini. Kemudian kita ajak siswa tuliskan semua aturan-aturan yang selama ini sudah dilaksanakan, baik mungkin mereka laksanakan di sekolah sebelumnya atau di kelas sebelumnya dengan yang sudah ada di kelas tersebut sebelumnya. Dituliskan semuanya, misalnya satu kata yang tadi kita ambil, tidak boleh datang terlambat. Setelah mereka menuliskan semua kata-kata itu, orang tulis di papan atau orang kumpulkan di papan kayak yang ini, sedikit-sedikit notnya orang kumpulkan di papan. Lalu orang ambil intisarinya. Jadi orang ambil intisarinya maksudnya kan ada yang paling jawabannya sama. Kita gabungkan, kita kelompokkan. Kemudian kita mengubah kalimat yang tadi kesannya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Artinya tidak boleh terlambat, kita rubah menjadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu kita sepakati dengan mereka sebagai suatu keyakinan kelas bahwa saya yakin saya datang tepat waktu. Setelah kita menuliskannya, baru kita dapat menuliskan itu sebagai keyakinan kelas yang mungkin bisa dicetak, tempelkan di kelas kita masing-masing. Contohnya yang pernah dibuat adalah datang tepat waktu tadi, hormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin berbicara. Itu yang berawal dari kata-kata pasti terlambat, tidak berkata yang tidak sopan, ya. Tidak boleh memotong pembicaraan. Nah, itu dirubah semua kata-katanya menjadi angkat tangan ingin berbicara, aktif dalam pembelajaran, membuang sampah pada tempatnya. Itu mungkin berawal dari kalimat tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian minta izin sebelum keluar kelas, jujur dalam ujian. Itu mungkin kata awalnya adalah tidak boleh menyontek. Kemudian tidak makan minum kelas, tidak makan minum kelas, makan istirahatnya di tempat yang sudah disediakan. Ini ada waktu ambil gambarnya langsung tulis gitu ya. Tapi satu kesatuan yang aktif ini, aktif pembelajaran ini masuk di tidak polos. Ya. Kemudian merapikan, karena orang di SMK kan kebanyakan itu, tidak meletakkan alat-alat praktek sembarangan, berarti merapikan buku atau alat praktek pada tempatnya. Itu satu keyakinan kelas yang diharapkan. Kalau dalam pendidikan guru penggerak ini, nanti kami calon-calon guru penggerak itu diharapkan menerapkan itu ke kelas kita agar sungguh-sungguh siswa itu melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal budaya positif
bukan karena takut dapat hukuman, bukan karena termotivasi mau mendapatkan hadiah, tapi karena dia melakukan itu sebagai suatu keyakinan untuk dirinya menjadi lebih baik. Suatu keyakinan bagi dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang orang sudah bahas tadi. Bahwa dengan dia melakukan contoh, datang tepat waktu. Pada saat pembentukan keyakinan kelas itu, kita mengajak mereka berpikir, kenapa orang harus meyakini ini? Orang singgung dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi misalnya datang tepat waktu, kebutuhan dasarnya misalnya karena dia ingin berprestasi, supaya Ngana tidak ketinggalan pelajarannya dari pertama. Bayangkan kalau Ngana sudah datang 30 menit sejalan, materi dasarnya misalnya kalau orang praktek kejuruan, materi dasarnya Ngana selewat, kok Ngana datang, pasti Ngana tidak mau mengerti, akhirnya tidak bisa melakukan itu seperti teman-teman yang lain. Nah, jiwa kompetisi mereka kan pasti akan terbuka, sehingga mereka melakukan itu menjadi suatu keyakinan, bukan lagi karena takut dihukum. Atau misalnya hormati guru dan teman, karena ada kebutuhan dasar orang tadi yang kedua kalau tidak salah, rasa kasih sayang dan diterima. Jadi orang mengatakan enak tidak kalau seandainya orang lain berkata yang tidak sopan ke diri. Hal yang sama yang orang lakukan supaya semua itu menjadi suatu kebiasaan yang baik di kelasnya orang. Enak tuh di kelas orang kalau misalnya semua berkata-kata sopan. Nah, karena mereka merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya diterima dan dikasih sayangi, maka dia akan melakukan itu sebagai bagian dari keyakinan, bukan lagi karena aduh kalau kita mau berkata kasar untuk mau marah atau mau marah, tapi karena dia yakin bahwa kita punya kebutuhan dasar akan terpenuhi dengan itu. Begitu juga yang lain-lainnya, jujur dalam ujian karena dia mau menunjukkan prestasinya, gitu ya. Jadi setelah kita membentuk keyakinan kelas ini, jangan lupa mengaitkan itu dengan kebutuhan dasarnya. Itulah yang akan berubah menjadi suatu motivasi intrinsiknya. Dan kalau orang sudah motivasi intrinsiknya jadi atau dapat, mudah sekali atau bukan hal yang mustahil seluruh keyakinan kelas itu dapat dilakukan. Karena memang mereka melakukan itu untuk diri mereka sendiri atau intrinsik, untuk kenyamanan mereka sendiri. Yang secara tidak langsung yang orang guru sebagai guru-guru itu yang membentuk itu, sehingga tidak ada lagi istilahnya siswa melakukan peraturan yang awalnya disebut peraturan dengan keterpaksaan, tapi berubah menjadi melakukan hal yang baik atau melakukan budaya positif dengan keyakinannya sendiri bahwa dia yakin kalau dia melakukan itu hal-hal baik memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke yang tadi restitusi. Restitusi atau penanganan pemulihan siswa itu dilakukan dengan konsep segitiga restitusi. Nah, di sini di pendidikan guru penggerak kami belajar tentang konsep segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka kembali menjadi lebih kuat pada saat masuk ke kelompok. Jadi dia boleh melakukan kesalahan, dia boleh melakukan suatu kelalaian, tapi kalau penanganan restitusi kita lakukan, dia akan memperbaiki kesalahannya dan kembali di kelompoknya dia akan diterima dengan baik. Konsep segitiga restitusi karena ada suatu 3 tindakan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilakukan secara tidak lengkap. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan dapat kurang lebih dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas ini kita membuat siswa itu walaupun dalam keadaan dia berbuat kesalahan, tapi dia tidak tertekan atau dia tidak berada di suatu posisi yang tidak nyaman dengan kita menciptakan satu perkataan seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Atau orang mengatakan seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya kita menstabilkan identitas mereka pada saat mereka berbuat kesalahan,
diawali dengan kata-kata bahwa tidak ada manusia yang sempurna atau misalnya berbuat salah yang itu wajar, sehingga dia akan tenang. Dia akan tenang, kemudian dia akan menerima hal yang akan kita lakukan selanjutnya. Artinya tidak ada resistensi. Kalau pada saat mengurus siswa, tindakan pertama yang orang lakukan, oh ngana lagi, atau istilahnya bahasa Indonesia-nya, oh kamu lagi, atau apa lagi nggak ada backing. Istilahnya dia akan menjadi resisten terhadap kehadiran kita, sehingga posisi kita sebagai pembuat restitusi atau melakukan pemulihan tidak akan berjalan dengan baik karena sudah ada resistensi dari siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau kamu patut bangga karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting. Nah, pada saat validasi masalah ini, kita menanyakan kenapa dia melakukan itu. Misalnya contoh, kalau orang ada menangani siswa yang berkelahi, orang tanya, siapa nggak ada pukul Pak si A? Gitu toh. Habis orang bilang ini, ya semua orang bisa berbuat salah segala macam. Orang menstabilkan identitasnya, kamu orang masuk tuh, siapa nggak ada pukul si A? Kalau dia bilang, oh dia tuh ada ambil kita pukul, misalnya. Atau misalnya dia berkata-kata yang tidak baik. Nah, pada saat itu, kalau misalnya orang mengatakan, oh Nana memang melakukan sesuatu untuk melindungi hal yang penting bagimu, atau misalnya oh ya memang Nana mau bikin itu karena Nana tersinggung, atau misalnya Nana merasa direndahkan. Nah, kata-kata seperti itu kita memvalidasi kesalahannya, artinya dia berbuat itu ada alasannya, tapi dia menyadari bahwa itu salah. Jadi saya kayak ada keluar lagi kata-kata, adakah cara yang lebih efektif? Maksudnya senada cara lain, so mesti Nana pukul. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini, dia tahu bahwa itu salah, tapi orang memvalidasi itu memang dia ada alasan melakukan itu, kayak dia terlambat, misalnya oh karena macet misalnya ya. Kalau misalnya dia tidak beralasan yang dibuat-buat ya, artinya kita melakukan validasi tindakan yang salah seperti itu, memposisikan bahwa memang yang dia lakukan itu kalau kita juga ada di posisi itu mungkin seperti itu, cuma caranya yang efektif bagaimana atau yang lebih baik bagaimana. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinannya itu, kita mengajak lagi dengan keyakinan yang orang sudah sepakati. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita apa? Salah satunya tadi saling menghormati atau menghargai. Nah, kalau bab pukul kan berarti orang sudah tidak memenuhi orang keyakinan. Atau misalnya orang menanyakan juga bisa di keyakinan ini menanyakan, kalau karena tahu orang keyakinan seperti ini, apa yang Anda mau lakukan selanjutnya untuk memperbaiki karena kesalahan. Jadi pasti misalnya dia bilang oh iya, nanti dia mau minta maaf misalnya atau apa, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Jadi dalam proses segitiga restitusi ini kita tidak semata-mata proses kontrol sebagai penghukum dan sebagainya, tapi kita memberikan jalan buat dia dapat melakukan apa yang dia yakini di keyakinan kelas, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita supaya dia bisa memperbaiki kesalahan atau dia memulihkan dirinya, ya. Jadi memang ini suatu proses yang pada waktu pertama kali belajar segitiga restitusi ini, kita berpikir begini, wah berarti orang guru-guru ini mau memperlakukan siswa nyaris tanpa suatu hukuman, ya, nyaris tanpa suatu hukuman. Kalau orang perhatikan, kalau menerapkan segitiga restitusi ini, nyaris memang tidak ada kata hukuman di situ, tapi suatu hal yang orang tahu bahwa yang seperti tadi, hukuman itu bisa berdampak kepada psikis siswa, psikologinya, atau juga dia bisa menjadi pendendam, sehingga itu yang orang hindari. Bukan berarti orang nanti anti dengan apa istilahnya, dengan memberi hukuman, tapi orang berusaha menampilkan suatu keyakinan kelas, menampilkan suatu perubahan. Kalau memang
ini ada pertanyaan yang waktu di pembelajaran ini kami berdiskusi waktu itu. Ada pertanyaan, oh berarti guru-guru sudah boleh menghukum dalam tanda kutip. Oh berarti guru-guru sudah boleh kasih konsekuensi dalam tanda kutip. Itu tetap bisa dilakukan sepanjang tidak melakukan hal yang keras kepada siswa atau melebihi batasan siswa. Artinya kayak ganjaran lari keliling lapangan tanpa kita melihat fisiknya mampu atau tidak. Atau misalnya kita melakukan suatu konsekuensi, boleh-boleh saja apabila dia mencoret dinding, dia memperbaiki misalnya dia cat, itu adalah bagian dari konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Tapi proses restitusi ini tetap harus dijalankan. Jadi itu yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini tentang proses segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke bagian akhir dari diseminasi ini. Jadi dalam penerapan program disiplin positif yang kita tahu bahwa hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan program Pancasila. Artinya begini, di bagian penutup ini ada banyak hal memang tadi yang orang sudah lihat bersama, mulai dari kebutuhan dasar, kemudian juga kita sudah melihat posisi kontrol guru, kita juga sudah bisa membedakan bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita juga sudah melihat penerapan dari sebuah keyakinan kelas. Semuanya itu kembali ke ini yang mengingatkan bahwa guru seharusnya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Artinya pada saat kita memberikan penguatan karakter pada siswa, orang juga sesungguhnya sama-sama belajar. Itulah yang tadi dimaksudkan di kata disiplin, sama-sama belajar. Apabila kita ingin siswa kita melakukan hal yang baik, artinya orang juga sama-sama belajar melakukan hal yang baik tersebut. Artinya kita juga memposisikan diri kita menjadi suatu refleksi yang baik bagi orang siswa. Nah, dalam menerapkan atau menularkan itu kepada siswa, diharapkan orang konsep berpikir sekarang sebagai seorang manajer yang tidak serta-merta langsung memberikan hukuman kepada seorang siswa apabila dia tidak melakukan hal yang positif, atau tidak serta-merta membuat mereka merasa bersalah dengan perkataan-perkataan kita, atau tidak juga serta-merta kita harus selalu menjadi posisi teman tanpa memberikan suatu penguatan perbaikan. Karena di luar sana siswa-siswa kita itu cenderung, misalnya contoh pada saat saya mengurus siswa, siapa dia selalu bolos. Dia suka selalu ada bersama dengan kelompoknya, teman-temannya yang bolos itu. Ternyata kan dia memenuhi kebutuhan dasar senang-senangnya. Karena dia merasa lebih senang berada sama-sama dengan teman-temannya di luar daripada berada di dalam kelas. Dan salah satu yang kita lihat, yang kita dapati, dan yang akhirnya jadi pembelajaran buat kita, kalau seandainya boleh saya berbagi sedikit, ternyata pada saat saya mengajar kurang memenuhi kebutuhannya dia karena ternyata dia tidak mampu di materi ini. Sehingga dia bosan di dalam kelas atau takut di dalam kelas waktu-waktu kita tunjuk mau baking to rangkaian. Jadi karena dia memilih daripada dapat marah, dia lebih memilih di luar kelas. Sehingga benar yang di awal tadi dikatakan pembelajaran diferensiasi, yang itu juga saat ini saya coba pelajari, yaitu ternyata pada saat mengajarnya orang menyesuaikan kebutuhan. Akhirnya sekarang memang sedikit repot, tapi prosesnya saya sendiri menikmati karena berdampak pada materi misalnya ya, kalau di listrik materi misalnya pengontrolan kontrol motor, ada memang siswa yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan bisa mengikuti, tapi kalau yang tidak, itu kita bisa sendiri dengan materi yang berbeda untuk mengejar ketinggalannya. Dampaknya walaupun belum signifikan seperti kondisi ideal, tapi yang saya rasakan tingkat kehadiran mereka lebih baik karena rasa was-was
dapat marah di kelas, rasa was-was dipermalukan di kelas. Kan kalau misalnya maju kemudian tahu tamu-tamu tertawa, dipermalukan. Dan itu yang kita dapati, ternyata pada saat kita bedakan materi pembelajarannya, tingkat kehadiran di kelasnya lebih baik dari sebelumnya. Dan itu juga yang saya bilang, akhirnya saya jadi belajar bahwa kalau mau pukul rata semua, memang ada yang melari. Karena dia bukan karena dia tidak suka atau apa, karena dia itu pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dia bilang lebih baik kita dengan tamang-tamang di luar, orang happy-happy, tidak dipermalukan, senang. Gitu. Itu yang jadi saya sedikit singgung di penutup ini, bahwa orang juga dalam penerapan budaya positif, kata disiplin belajar bukan cuma berlaku di siswa, juga berlaku di kita. Kita belajar menjadi guru yang bisa menuntun murid menjadi insan yang baik. Dan sampai di sini diseminasi yang saya sampaikan, hal-hal yang saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Manado ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu teman-teman guru tanyakan mengenai konsep yang tadi, boleh orang berdiskusi di waktu yang tersisa 50 menit ini mungkin, apabila ada, atau mungkin ada penguatan yang bisa orang dapatkan dari pembelajaran hari ini, atau hal-hal lain atau refleksi yang bisa kita ambil di hari ini, kira-kira ada dari teman-teman guru sebelum orang berpisah dari tempat ini, dipersilakan. Terima kasih Pak. Jadi, tadi dibahas mengenai fungsi kontrol Ya, guru, ya, posisi kontrol. ya, Situ ada mungkin 5, ya, ada 5 yang menggambarkan tipikal guru ya, dalam memberi hukuman atau penguatan kepada siswa. Persoalannya begini, dalam berbagai kenyataan, bahkan menjadi kasus tuh, ada guru yang cuma tegur sedikit tuh anak, malah dia lawan. Ada gambaran tajam apa semua yang bisa dia gunakan. Jadi mungkin dari kelima tipikal tadi, ya, kontrol guru, mungkin ada perlu perlu ada sedikit pemahaman, penjelasan mengenai tipikal seperti apa siswa yang pantas mendapatkan hukuman, seperti misalnya dia menganggap sebagai teman, dia menganggap sebagai manajer, guru ini ya, guru menganggap manajer, guru menganggap tipikal guru ini. Jadi tipikal anak seperti apa? Karena anak ada yang cuma tegur sedikit marah, ada yang so terima, ada yang belum. Jadi tipikal seperti itu mungkin di-connect dengan kontrol guru. Ya. Itu saya pikir sebagai masukan. ya. Terima kasih Pak. Memang selama ini orang memiliki suatu pemahaman atau keyakinan begini, setiap siswa penanganannya berbeda-beda, seperti Bapak bilang tadi, oh yang ini memang mesti dengan keras, yang ini dengan lembut atau seterusnya. Itu memang pemahaman yang orang pahami. Selama ini juga kita berpikir seperti itu, bahwa oh di siswa ini memang mesti keras, kalau nyana mau masuk tadi ya. Tapi setelah, makanya tadi orang belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Setelah orang pelajari bahwa sebenarnya tindakan atau perilaku dia, kayak dia keras karena mungkin dia butuh pengakuan kekuasaan, atau ingin dia terlihat hebat di depan teman-teman, bahkan mungkin di depan gurunya, sehingga kayak tadi Bapak bilang bawa saja segala macam, dia ingin diakui bahwa dia dalam tanda kutip jago. Ternyata siswa ini kecenderungan kebutuhannya di pengakuan misalnya. Nah,
posisi guru yang tadi 5 itu merefleksikan posisi awal kita. Ternyata saya selama ini tipenya di penghukum, saya selama ini tipenya di sebagai teman, saya selama ini memang benar seperti yang Bapak katakan bahwa pada saat orang di tipe penghukum mungkin orang cocok dengan yang harus dihukum, atau pada saat orang di posisi teman memang mungkin selama ini orang cocok di sebagai teman. Tapi mengingat bahwa orang ke posisi di kelas menghadapi berbagai macam, inilah yang dibilang orang belajar. Yang tadi ada kata belajar, orang akhirnya belajar. Kayak saya kalau misalnya mau tanya teman-teman atau kayak Ibu Nerja, saya tidak pernah berada di posisi sebagai penghukum, jarang sekali saya menghukum teman. Kalau misalnya menghukum siswa, kalau saya boleh merefleksikan posisi saya, kebanyakan saya di posisinya saya ambil teman, ajak bicara mereka. Nah ternyata mungkin itu tidak efektif dengan gaya yang siswa yang tipe penghukum. Makanya yang paling terakhir tadi tipe manajer, ada kondisi ideal yang kita ambil, karena kalau manajer kan dia mampu mengatur. Contoh, manajer di suatu perusahaan biasanya dia membawahi asisten manajer bidang teknik, asisten manajer bidang akuntansi, asisten manajer bidang dan sebagainya, SDM. Artinya seorang manajer ini harus menguasai bidang sub-bidang tadi, asisten manajer yang tadi, akuntansinya dia pada. Jadi sama dengan orang pada saat orang di posisi manajer, mungkin orang berangkat macam orang kalau bilang karir ya, karena orang teknik, kebanyakan orang mungkin berangkat posisi paling tinggi orang jadi asisten manajer bidang teknik. Tapi suatu saat orang akan menjadi manajer utama yang membawahi akuntansi. Mau tidak mau orang harus belajar akuntansi. Jadi sama yang tadi, saya berangkatnya saya ditipe sebagai kontrol teman. Tapi pada saat saya ke manajer, saya harus belajar bagaimana tipe yang lainnya untuk mengkoneksikan, yang kayak tadi Bapak bilang, mengkoneksikan siswa tersebut. Nah, pada saat masuk di kebutuhan dasar, itulah yang kita bilang berbagai macam tipe siswa, kebutuhan dasarnya sebenarnya sama. Yang paling penting tadi merasa nyaman. Segalak-galaknya, kalau orang bilang sejahat-jahatnya atau ini kayak ekstrim tadi bawa saja, kalau orang masuknya lembut, pasti kan tidak. Kayak segitiga restitusi. Kalau orang memberikan kestabilan emosi bahwa pada saat dia membuat pelanggaran misalnya berkelahi, pada saat orang bilang ya memang untuk selama mengajari ini mana yang tidak pernah berkelahi. Nah pada saat orang masuk itu kan artinya dia sudah merasa bahwa orang mau masuk ke dalam dunianya, kemudian dia merasa orang terima, sehingga langkah-langkah selanjutnya yang orang masuk. Jadi memang benar Pak, siswa juga memiliki banyak posisi atau banyak ragam. Nah disitulah dibutuhkan orang kelihayan. Nah macam kayak orang kita pernah satu ketika berada di satu forum yang mengatakan bahwa AI sudah mulai menggeser posisi guru. Sekarang kalau pakai GPT, orang mau presentasi misalnya tentang motor listrik, baru orang mau jelaskan, orang buka di headphone, so keluar semua. Atau misalnya pelajaran yang lain. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu sikap simpati dan empati kita sebagai seorang guru. Itu yang tidak bisa diganti. Nah, sehingga pada saat proses pembelajaran ini, orang sadari bahwa oh iya, ternyata orang juga mesti belajar untuk menyesuaikan. Karena seringkali itu yang ilusi tadi yang di awal kita bilang, ilusi orang selalu berpikir orang boleh kontrol di siswa. Ternyata orang boleh menggugah siswa ini untuk berubah, bukan lagi dikontrol, tapi menggugah dia berubahnya dari dalam. Tapi itu memang suatu proses yang tidak mudah, tidak seperti mengatakannya seperti saat ini. Itu semua butuh effort dari kita sebagai guru, tapi kita selalu berusaha untuk berefleksi. Makanya istilahnya ada yang bilang berbagi praktik baik, karena pada saat orang mendengarkan praktik baik dari teman, kadang-kadang mungkin itu bisa orang terapkan ke. Itulah yang kalau kita lihat di pendidikan guru penggerak ini mendorong untuk ada suatu komunitas pendidik, karena itu ternyata selama ini orang sudah mulai berjalan sendiri-sendiri. Ada hal yang baik yang orang lakukan tidak diketahui guru lain yang bisa sebenarnya orang terapkan di kelas mereka. Itulah yang hal baik yang saya lihat yang sedang didorong, sehingga ada kata-kata kan guru penggeraknya itu tergerak dan menggerakkan gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak sudah mengingatkan juga bahwa ternyata siswa juga memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi disitulah letak seninya kita dalam menjalankan tugas tanggung jawab untuk memberikan pembuatan karakter bagi siswa. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain sebelum orang menutup sesi kita.
Baik, kalau sudah tidak ada, saya pribadi mengucapkan terima kasih buat kesempatan saya boleh berbagi di saat ini buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu di antara aktivitas tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.